tahun 2025 sudah tercatat sebanyak 200 lebih orang dinyatakan meninggal dunia akibat pneumonia ini. Lucu banget. Kak, kamu ini ngerok terus deh. Main deket anak lagi. Sana keluar aja. Lah ngopo to jendelane nih udah tak buka nih lho. Kamu ini beda alasan deh. Nanti kamu malah sakit. Bukan, itu kita bilang apa tadi? Selamat indah kamu itu. Kasihan anakmu. Wes. Nanti kita balik lagi ya. Yang dua. Yeay, ada ini mana jalan masuknya ini? Ini apa? Ini jersey. Iya, mungkin ini di sini nggak sih? Itu apa? Coba kita daftar yuk. Ayo. Apa ini? Pneumonia itu apa ya? Kanan nggak ya? Nggak mungkin, ini ada perawatnya mungkin ya. Terus tuh ini ada organ tubuh manusia juga. Makanan yang dibikin sama perawat kali. Iya sih, Masa masuk akal. jadi? Udahlah aku aja yang bawa ini. Siapa tahu ayah sama ibu aku mau makan gratis kan biar untuk kita ini. Yuk. Yeay! Ayah. Lihat. Ayah, lihat nih ada makanan gratis di edit kita. Ayo datang. Ini bukan makanan gratis. Tapi kata Caca, pneumonia itu artinya makanan gratis yang dikasih sama perawat ke kita. Sayang, pneumonia itu bukan makanan, tapi itu penyakit. Itu bisa nyerang jantung kita loh. Jadi nggak ada makanan gratis. Ada. Kamu ada apa? Tapi aku penasaran sih. Ya udah, ayo kita datang. Ayo, udah nanti ibu sama ayah temenin ya. Aku ora. Paling ngomong ngono kan. Kamu jangan banyak alasan deh. Kamu datang aja nanti sama kita. Ayo ayah ikut. Iya. Yeay, ikut datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak Ibu dan anak-anak. Perkenalkan kami perawat dari Rumah Sakit 3S. Saya perawat Dewi. Saya perawat Asyifa. Baik, hari ini kita akan mengenalkan kepada Bapak Ibu dan anak-anak mengenai pneumonia. Meski namanya terdengar sangat asing, tapi sebenarnya pneumonia adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak-anak dan orang tua lanjut usia. Menurut data dunia, pneumonia masih menyebabkan satu kematian setiap 43 detik. Itu artinya sekitar 700.000 anak meninggal setiap tahunnya karena penyakit ini. Namun ada kabar baik nih di Indonesia. Angka kematian akibat pneumonia sudah turun sampai 89% sejak tahun 1980. Penurunan ini terjadi karena semakin banyak anak yang mendapatkan imunisasi, kualitas udara yang lebih baik, dan akses layanan kesehatan yang semakin mudah. Nah, pneumonia adalah infeksi pada paru-paru, di mana paru-paru akan penuh dengan cairan dan nanah, sehingga udara sulit masuk. Pneumonia paling sering disebabkan oleh bakteri, terutama Streptococcus pneumoniae, tapi bisa juga oleh virus seperti influenza dan COVID. Bahkan, jamur pada orang dengan imun yang sangat lemah. Faktor lain juga membuat seseorang lebih mudah terkena pneumonia adalah anak di bawah usia 2 tahun, orang tua di atas umur 65 tahun, rokok, kekurangan gizi, tinggal di rumah yang padat dan kurang ventilasi, sering terpapar asap rokok atau asap pembakaran, atau memiliki penyakit paru seperti asma dan TBC. Nah, sekarang mari kita kenali gejala pneumonia itu apa aja sih? Hal ini sangat penting agar kita dapat mengetahui kapan harus mengambil tindakan cepat. Tanda-tandanya di antara lain ada demam tinggi, batuk berat dengan darah kuning atau hijau,
nafas, serta nyeri dada saat menarik nafas atau batuk. Nah, itu tadi merupakan tanda bahaya yang harus diperhatikan. Segeralah berobat ketika kalian mengalami gejala tersebut. Jangan tunggu sampai kondisi memburuk karena pneumonia bisa berkembang cepat, terutama pada balita. Jika tidak ditangani, pneumonia dapat menyebabkan beberapa komplikasi. Nah, kabar baiknya pneumonia bisa dicegah. Inilah bagian terpenting dalam penyuluhan kita hari ini. Yang pertama, kita dapat menjaga kualitas udara di rumah, misalnya dengan membuka jendela setiap pagi, hindari asap rokok, asap pembakaran, atau dapur yang tidak berventilasi. Udara yang kotor bukan hanya membuat sesak nafas, tapi bisa menjadi tempat berkumpulnya kuman. Yang kedua, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan bersihkan rumah secara rutin. Yang ketiga, jauhkan anak dari asap rokok. Paru-paru anak jauh lebih sensitif, bahkan sedikit asap saja bisa menurunkan daya tahan paru mereka. Yang keempat, bila ada anggota keluarga yang merokok, usahakan merokok di luar rumah dan mengganti baju sebelum mendekati anak. Yang kelima, penuhi gizi dan imunisasi. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama membantu memperkuat daya tahan tubuh bayi. Pastikan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin pneumonia. Yang keenam, jaga pola hidup sehat seperti olahraga, tidur cukup, kurangi stres, dan hindari alkohol serta rokok. Nah, mari kita menjaga komunitas melalui puskesmas, posyandu, kader kesehatan, dan lain-lain. Ingat, nafas yang kita hirup hari ini bisa jadi hadiah berharga untuk hidup yang lebih panjang dan juga sehat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.